Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menceritakan, menganalisa video dokumenter Muter Panguripan. Untuk Saudara Abid, dipersilakan untuk menceritakan secara singkat. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menceritakan singkat saja dari bertani. Menurut narasumber, petani itu lebih memilih pekerjaan menjadi petani karena lebih enaknya menjadi petani, tidak akan memikirkan hal-hal yang lain dan hanya berpikir tentang petani saja. Dan bertani itu tidak memikirkan untuk lahan karena mereka sudah memiliki lahan dan mereka hanya menanam padi hingga selesai. Petani itu disebut menjadi raja petani dikarenakan mereka lebih memfokuskan untuk bertani saja. Sebagian hasil dari bertani itu mereka jual ke pengepul-pengepul dan separuhnya mereka simpan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian jika mereka gagal untuk bertani, mereka akan lebih sabar dan mereka akan berusaha lebih baik lagi untuk kedepannya. Mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan yang terbaik untuk kedepannya. Menurut narasumber yang saya dengarkan seperti itu, singkat saja. Terima kasih. Jika ada salah dan kata, mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk nilai-nilai Pancasila dilanjutkan oleh Saudara Rahmat dan Septa. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini dan rekan saya akan menyampaikan nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan video Muter Panguripan. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan dan ikhlas menjalani pekerjaannya, serta menerima segala hasil yang diberikan Tuhan dan tidak lupa mengucapkan rasa syukur atas apa yang didapat. Selanjutnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Para petani melakukan pekerjaannya tanpa memandang status mereka. Mereka saling menghargai antar sesama petani agar pekerjaan mereka tidak terganggu, sehingga hasil pertanian mereka dapat bermanfaat dengan baik untuk masyarakat luas. Selanjutnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Para petani memiliki kesadaran untuk saling tolong-menolong agar mempermudah pekerjaan dan mendapatkan hasil panen yang baik. Untuk sila keempat dan kelima saya berikan ke Saudara Septa. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang tergantung di dalam sila ini adalah setiap permasalahan yang dihadapi oleh para petani diselesaikan dengan cara bermusyawarah agar tidak terjadi konflik antar petani. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan menerapkan perilaku adil agar tercapai kemakmuran bagi petani dan konsumen. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya untuk analisis dilanjutkan oleh Saudara Helmi dan Zainal. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Untuk analisis kebijakan pemerintah terhadap petani, pemerintah harus tegas agar perekonomian di sektor pertanian tetap stabil. Pemerintah juga harus mendukung kesejahteraan petani dengan memilih produk lokal sehingga tidak perlu mengimpor produk pertanian dari negara lain. Atau setidaknya pemerintah menurunkan harga pupuk dan menaikkan harga hasil pertanian di Indonesia. Bagaimana menurut Mas Yainal Arifin? Menurut saya analisis mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia dari film dokumenter berjudul Muter Panguripan
kita bisa tahu bahwa para petani pangan, terutama petani padi itu tidak mendapatkan keuntungan yang begitu banyak dari hasil pertaniannya. Hasil dari panen padi sebagian untuk dikonsumsi sehari-hari dan sisanya dijual untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Indonesia yang merupakan negara pertanian yang seharusnya para petaninya makmur dan sejahtera, tetapi sebagian petani di Indonesia berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya mendukung perekonomian para petani dalam jangka panjang dan mendukung pendidikan anak-anak mereka. Berikut beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mesejahterakan para petani. Yang pertama, pemberian kuota pupuk yang diberikan dalam kartu tani minimal 50% dari kebutuhan. Yang kedua, pemberian benih harus di harga wajar. Terus yang ketiga, meningkatkan hasil perhitungan laba petani. Namun, kebijakan pemerintah itu belum sepenuhnya berhasil. Contohnya pada tahun 2017, saat harga beras mengalami kenaikan karena hama wereng yang membuat produksi padi petani berkurang, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan impor beras. Dampak dari kebijakan tersebut tidak lagi mensejahterakan petani Indonesia, malah sebaliknya. Hasil panen padi yang turun akibat hama wereng seharusnya memicu kenaikan harga beras, tetapi kenyataannya ketika harga beras naik, pemerintah malah melakukan impor beras, sehingga para petani mengalami kerugian yang besar dari hal tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk solusi dilanjutkan oleh Saudara Rizal dan Saudari Alfi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan argumen dan solusi dari saya. Kurangnya minat generasi muda dalam pertanian disebabkan karena dunia pertanian yang identik dengan dunia kotor, kumuh, miskin, dan komunitas yang terpinggirkan, serta dianggap tidak menjanjikan. Padahal sektor pertanian berpengaruh besar dalam menunjang kesejahteraan pangan, stabilitas nasional, serta penghasilan negara. Saya memiliki saran untuk menumbuhkan minat, pengetahuan, dan kepedulian generasi muda terhadap dunia pertanian. Bawa mereka ke kebun buah, ke kebun bunga, sayur-sayuran, pasti mereka tertarik. Katakan juga pada mereka bahwa betapa menguntungkan kalau kita geluti pertanian secara modern. Keuntungannya sangat tinggi. Dari situ kita bisa berharap mereka mencintai pertanian. Jangan bawa mereka ke kandang sapi yang kotor, tapi tunjukkan kepada mereka hasil dari pertanian. Tunjukkan kepada mereka bahwa pertanian itu bukan kotor. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan untuk Saudari Alfi. Ya, terima kasih. Tentunya solusi yang bisa saya berikan, Indonesia harus terus menjaga eksistensi petani yang berperan penting di segala aspek kehidupan di Indonesia, khususnya di sektor ekonomi dan pangan. Mengajak golongan milenial agar lebih memahami arti petani lebih luas menjadi solusi yang perlu diwujudkan. Tak hanya sebagai profesi, tetapi juga fondasi untuk kestabilan pangan di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara dan Saudari Deka dan Prita untuk menyampaikan tanggapan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Di sini menurut saya, para petani di Indonesia seharusnya mendapatkan kesejahteraan serta kehidupan yang lebih layak. Karena banyak sekali petani di luar sana yang kurang atau bahkan tidak mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Pekerjaan sebagai petani bagi orang-orang hanya dianggap sepele, padahal jasa para petani sangat penting bagi kehidupan kita semua. Kalau tidak ada petani, maka kita kekurangan bahan makanan dan juga apakah kita akan terus-terusan mengimpor barang dari negara lain? Tentu saja tidak. Dulu, kurangnya perhatian pemerintah mengakibatkan banyak petani yang mengalami kesulitan. Namun sekarang, pemerintah sudah berupaya dan mulai memikirkan kesejahteraan petani. Salah satunya dengan cara merombak sistem pertanian lama menjadi pertanian modern, sehingga akan sangat menguntungkan untuk para petani. Selanjutnya, untuk Saudara Deka. Tanggapan saya mengenai film Muter Panguripan yaitu apapun pekerjaanmu, berapapun penghasilanmu, jika kita menjalaninya dengan sungguh-sungguh, senang hati, berserah diri sama Sang Pencipta dan sesuai keahlian kita masing-masing, insya Allah hasilnya akan memuaskan walaupun banyak rintangan menghadang. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih.
Sekian video singkat dari kami. Jika ada salah kata atau dan lainnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.